Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, Ahad malam Senin 28 Rajab 1444 Hijriah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah, yang mana kajian ini adalah kajian Islamic Parenting Class IVC eksklusif, dan ini diadakan oleh Dean Academy Center, yang mana tema besarnya adalah peran ayah hadir dalam keluarga. Saya mendapati tema yaitu suamimu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrimu bukan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang berkaitan dengan suami istri. Dan tema ini kalau saya perhatikan, ia adalah berkaitan dengan kewajiban suami atau istri. Dan sebelum kita masuk kepada kewajiban suami atau istri, saya ingin mengingatkan beberapa poin, di antaranya yaitu bahwa seorang muslim atau muslimah sebelum dia menikah, maka hendaklah mengetahui kewajiban dan haknya. Kewajiban dia sebagai suami atau istri dan haknya sebagai suami atau istri. Ini patut diperhatikan
Makanya di dalam kitab-kitab As-Sunan seperti Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi disebutkan tentang haqquz zauj 'alal mar'ah, yaitu hak suami atas istri. Dan ada hadis yang sangat luar biasa yang harus dipahami baik-baik oleh setiap suami dan istri, yaitu seorang bapak membawa anak perempuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang bapak ini mengadukan anak perempuannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anak perempuannya tidak mau menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Ati'i abaki." Wahai anak perempuan, taatilah bapakmu, menikahlah. Kemudian anak perempuan tersebut berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj ala zawjatih." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqquz zawj ala zawjatih an law kanat lahu qarhah falahisatha ma addat haqqahu." Yang artinya, hak suami atas istrinya adalah jikalau sang suami memiliki luka koreng yang bernanah, lalu sang istri menjilatnya, maka sungguh sang istri belum tuntas menunaikan kewajibannya. Di dalam riwayat tambahan, awin tathara min khirahu sadidan au daman, atau keluar dari lukanya tersebut nanah atau darah, thumma btala'athu ma addat haqqahu. Kemudian sang istri menelannya, sungguh sang istri belum menunaikan dengan tuntas kewajibannya. Maka sang anak perempuan tersebut pun berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la atazawwaju abadan hatta demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkihuhunna illa biiznihinna." Janganlah kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian kecuali dengan izin mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar, oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya As-Sahih, oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Sunan Al-Kubra. Dan hadis ini ada yang mensahihkan dan ada yang melemahkan. Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini salah satu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana hak
ada dimiliki oleh pasangan. Suami memiliki hak, istri pun memiliki hak. Dan ini ditunjuki oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ afwan. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Yang artinya, dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang menarik dari ayat ini adalah penafsiran yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Demi Allah, aku sangat menyukai seorang istri, aku sangat menyukai berpenampilan yang baik di hadapan istri, sebagaimana aku menyukai seorang istri berpenampilan yang baik di hadapanku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, kemudian juga Imam Ibnu Abi Hatim, kemudian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, walahunna 'alal rijali minal haq mithlu ma lirrijali 'alaihinna falyuaddi kullu wahidin minhuma ilal akhar ma yajibu 'alaihi bil ma'ruf. Yang artinya, dan para istri memiliki hak atas para suami seperti apa yang dimiliki oleh suami atas para istri. Oleh karenanya, setiap dari salah satu istri dan suami hendaklah menunaikan apa yang merupakan kewajiban mereka dengan baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim tentang hak dan kewajiban ini, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian wahai para suami dalam perihal berhubungan dengan istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil istri-istri kalian sebagai istri dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan istri-istri kalian dengan kalimat Allah. Walakum alaihin alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Dan kalian wahai para suami memiliki hak atas para istri agar tidaklah para istri merebahkan seorang pun di atas kasur kalian, seorang yang kalian membencinya. Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Jika para istri melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna. Nah, sedangkan para istri memiliki hak atas para suami agar sang suami memberikan rezeki, nafkah, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini poin pertama yang patut diperhatikan. Bahwa suami memiliki hak sebagaimana ia memiliki kewajiban. Istri memiliki hak sebagaimana ia memiliki kewajiban.
Kemudian poin yang kedua yang ingin saya bahas sebagai pendahuluan sebelum kita membahas tema suamiku bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istriku bukan Khadijah radhiyallahu anha, adalah bahwa seharusnya seorang laki-laki dari jenis manusia jika sudah menikah dengan seorang perempuan dari jenis manusia, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Kemudian ia akan mendapatkan kasih sayang. Kemudian dia akan mendapatkan rasa cinta. Karena kenapa? Karena istrinya berasal dari manusia. Dan ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya istrinya berasal dari bukan jenis manusia, seperti dari hewan atau dari jin, maka tidak akan terjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena beda jenis. Sedangkan ketika Allah menciptakan dengan jenis yang sama dari diri kita, maka niscaya akan mendatangkan ketenangan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan untukmu wahai para suami, istri-istri dari jenismu sendiri. Garis bawahi kata-kata dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya. Dan dijadikan oleh Allah di antara kalian rasa kasih dan juga rasa cinta. Nah, lihat, saya akan bacakan ya tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan azwajan yaitu pasangan, yakni Hawa. Adam berpasangan dengan Hawa. Khalaqahallahu min Adama min dhila'ihil aqsar al-aysar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari Adam, dari tulang rusuknya yang paling pendek, yang paling kiri. Kemudian, walau annahu ja'ala bani Adam kullahum dzukuran. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh keturunan anak Adam adalah laki-laki, jikalau ini ya, seluruh keturunan anak Adam adalah laki-laki. Wa ja'alu inatsahum min jinsin akhar min ghairihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuannya dari jenis lain, dari selain manusia. Imma min janin aw hayawanin. Baik itu dari hewan ataupun dari jin. Lama hasala hadzal i'tilaf bainahum. Maka tidak akan terjadi persatuan di antara mereka. Wa bainal azwaj, di antara pasangan-pasangan. Bal kanat tahsulu nafratan law kanatil azwaj min ghairil jins. Bahkan yang terjadi adalah kesenjangan, ketidakakuran, sering bertengkar jikalau pasangan dari bukan jenis. Ya, dari bukan jenis. Nah, pelajarannya yang menarik di sini, semestinya kalau suami
dan istri yang berasal dari manusia sama-sama jenisnya, ketika sudah menikah, maka mereka seharusnya merasakan rasa tenang, rasa kasih, rasa cinta, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tidak malah sering bertengkar, tidak malah sering berkelahi, tidak akur, dan seterusnya. Saya khawatir kalau seandainya ada suami istri yang sering bertengkar, kemudian padahal mereka adalah sama-sama dari jenis manusia, maka saya khawatir ini salah satunya bukan dari jenis manusia. Karena kalau seandainya dari jenis manusia, maka niscaya dia akan tenang, penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati itu, bahwa siapa saja yang sering bertengkar antara suami istri, jangan-jangan salah satunya bukan dari jenis manusia. Karena kalau jadi jenis manusia, maka akan mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu yang kedua sebagai pendahuluan saya atas kajian ini. Yang ketiga adalah yaitu talak. Talak itu adalah salah satu target operasi iblis mengganggu manusia. Ya, target operasi iblis mengganggu manusia. Jadi, misalkan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang ilmu sihir. Ilmu yang pertama kali diajarkan oleh para tukang sihir, yang mana tukang sihir adalah pasukan-pasukannya jin dan syaitan, yaitu memisahkan antara suami istri. Ya, memisahkan antara suami istri. Allah berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Maka manusia belajar dari dua malaikat tersebut, Harut dan Marut. Ilmu sihir yang mengajak, yang memisahkan antara suami istri. Ilmu sihir yang memisahkan antara suami istri. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, bahwa seorang muslim semestinya harus paham betul bahwa iblis salah satu tujuannya adalah memisahkan antara suami istri. Kenapa demikian? Karena jika terpisah, yang ada adalah perzinahan. Nah, ini ya, yang ada adalah perzinahan. Seperti misalkan ada hadis yang mana iblis mengutus pasukannya
Kemudian setelah itu iblis memerintahkan agar pasukannya mengganggu manusia. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamahum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling dahsyat ujiannya atau godaannya terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Salah seorang dari mereka datang dan berkata, aku telah berbuat demikian, artinya telah mengganggu manusia. Fayaqul ma sana'ta syai'an. Lalu iblis berkata, engkau belum melakukan apapun dari gangguanmu terhadap manusia. Lalu setelah itu, wa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi. Kemudian salah seorang berkata, aku tidaklah tinggalkan manusia itu sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Kemudian iblis pun mendekati pasukannya tersebut dan berkata, engkau pasukan yang terbaik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa syaitan adalah musuh manusia dan berusaha untuk merusak kehidupan dunia dan akhirat manusia dengan segala macam cara. Dan di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh syaitan. Di antaranya adalah mengutus pasukan untuk mengganggu manusia dari jalan Allah yang lurus. Dan pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling jauh menyesatkan manusia. Nah, salah satu yang paling jauh menyesatkan manusia adalah pasukan yang bisa memisahkan hubungan suami istri. Dan iblis pada waktu itu memuji pasukan ini, ni'ma anta. Ini adalah pujian atas apa yang sudah dia lakukan, yaitu memisahkan antara suami istri. Karena dengan berpisahnya suami istri, akhirnya terputuslah keturunan, hilanglah pendidikan terhadap anak-anak, terprosoklah salah satu dari pasangan suami istri tersebut atau kedua-duanya ke dalam perbuatan zina. Dan masih banyak lagi hal-hal yang buruk yang dihasilkan dari perceraian. Nah, 3 poin itu yang harus dipahami baik-baik oleh pasangan suami istri sebelum kita masuk kepada suamiku bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istriku bukan Khadijah radhiyallahu anha. Apa tadi 3 pendahuluan tadi? Yang pertama adalah bahwa antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Harus dipelajari hak dan kewajiban itu baik-baik. Baik bagi yang baru mau menikah ataupun yang sudah menikah. Kemudian yang kedua adalah bahwa suami dan istri mereka adalah dua pasangan yang senantiasa semestinya mendapatkan ketenangan,
sakinah, rasa cinta, mawaddah, dan kasih sayang dan rahmah. Ya. Kenapa? Karena menikah dengan sesama jenis manusia, bukan dari hewan ataupun dari jin. Ya, secantik-cantiknya hewan tidak akan pernah sama dengan perempuan dari jenis manusia. Secantik-cantiknya jin tidak akan pernah mendatangkan ketenangan, kasih sayang, rasa cinta terhadap yang sebagaimana yang didatangkan oleh sesama jenis manusia. Kemudian yang ketiga adalah salah satu tujuan iblis mengganggu manusia adalah memisahkan pasangan yang sah, suami dan istri, sehingga terjadi keburukan-keburukan. Wallahu a'lam. Baik. 30 menit sebagai pendahuluan. Sekarang saya masuk kepada tema dari yang diamanahkan kepada saya, yaitu suamimu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrimu bukan Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin yang dimaksud dari tema ini adalah bahwa suami kita bukan suami yang sempurna sebagaimana sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Dan istri kita bukan istri yang sempurna sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang akan saya sampaikan dengan tema ini adalah bagaimana kita agar bisa memaklumi pasangan kita. Bagaimana kita bisa memaklumi pasangan kita. Ya. Dan caranya yaitu mengerjakan hak dan kewajiban bersama yang dimiliki oleh suami dan istri yang akan saya sampaikan sekarang ini. Mengerjakan hak bersama yang dimiliki oleh suami dan istri yang akan saya sampaikan sekarang ini. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah hak dan kewajiban bersama suami istri. Mudah-mudah memaafkan kesalahan pasangan. Nah, kenapa? Karena tadi suami kita bukan seperti Nabi Muhammad SAW yang merupakan suami terbaik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik terhadap istriku. Kita tidak seperti Nabi Muhammad SAW, dan istri kita tidak seperti Khadijah radhiyallahu anha. Maka pada saat itu mudahlah memaafkan kesalahan pasangan, terutama kesalahan-kesalahan yang memang manusia diciptakan penuh dengan kesalahan.
Sebagaimana hadis misalkan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Di sini lihat, setiap anak Adam, laki-laki dan perempuan, selalu melakukan kesalahan. Bukan hanya sekedar mukhti', tetapi selalu melakukan kesalahan. Khata'. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada syair Arab mengatakan, "Idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu." Jika engkau di setiap urusan selalu mencela teman pasanganmu, engkau tidak akan bisa mendapatkan pasangan yang tidak engkau cela. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibuh. Maka kalau begitu hiduplah sendiri, atau sambunglah hubungan dengan pasanganmu. Karena sesungguhnya ia adalah orang yang terkadang melakukan sebuah kesalahan, terkadang jauh dari kesalahan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam pepatah Arab yang lain mengatakan, "Man dzalladzi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat." Siapa orang yang tidak pernah salah dan siapa yang hanya memiliki kebaikan saja. Ara kulla insanin yara 'aiba ghairihi wa ya'ma 'anil 'aibi alladhi huwa fihi. Aku melihat setiap manusia sering melihat kekurangan orang lain, tapi dia buta terhadap kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara bisa sering-sering memaafkan kesalahan suami? Suami ini kadang sering pelupa. Dia janji, sering dia ingkari. Karena lupa, bukan karena ingin meremehkan, karena dia lupa. Jangankan janji. Kadang dia keluar dari kantor, dia telepon istrinya, "Sayang, Abah pengen pulang ke rumah, mau dibelikan apa?" Ketika sang istri mengatakan, "Belikan bakso. Bakso di bawah jembatan enak." Akhirnya, sang suami pun pulang. Siap. Dengan semangatnya dia ingin memuliakan istrinya. Tapi ternyata di tengah jalan dia melihat ada orang yang jualan siomay. Dan sepertinya sangat enak karena banyak yang membelinya. Apa yang terjadi? Belilah dia somai, lupa dia bakso. Sedangkan istri di rumah sudah berharap bakso. Maka pada saat itu yang terjadi adalah sang istri tentunya kecewa. Tetapi apa yang bisa mendamaikan sang istri sehingga tidak terlalu banyak kekecewaan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan, "Innal mu'min yatlubul ma'adzir wa innal wal munafiq yatubuz zallat." Orang beriman itu mencari-cari perkara yang bisa dengannya dia memaafkan pasangan. Orang munafik tidak. Dia malah mencari-cari keburukannya. Ya, keburukan pasangan tersebut. Ya, mencari-cari keburukan pasangan tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang Rasulullah SAW pernah berkata, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Yang artinya, seorang lelaki yang beriman tidak boleh sering-sering marah terhadap istri yang beriman jika dia membenci salah satu dari sifat istrinya, maka dia akan rela dengan sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh sang istri. Ini konsep agar bisa memaafkan pasangan, yaitu melihat kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Ya. Coba perhatikan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya. Idza ra'aitini ghadibtu faradhini. Jika engkau melihat aku sedang marah, maka maklumi saja. Maka maklumi saja. Wa idza ra'aituki ghadba raddaituki. Dan jika aku melihat engkau sedang marah, wahai istriku, aku akan maklumi juga. Dengan begitu kita akan berteman, tetap menjadi pasangan. Wa illa lam nastahib. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bersama. Nah, gelas ini ada sisi kosongnya, ada sisi isinya. Jikalau kita melihat selalu isinya, maka niscaya kita akan bisa memaafkan pasangan. Jikalau kita melihat selalu kosongnya, kita susah untuk memaafkan pasangan. Suami saya sering pelupa, tetapi suami saya tidak bakhil, kikir, pelit, medit. Suami saya mungkin sering pelupa, tetapi urusan di atas ranjang paling jagau, paling jago untuk memuaskan istri. Sudah 2 dan 1. Pelupa, kemudian tidak pelit, paling jago di atas ranjang. Yang ketiga, suami saya mungkin pelupa, tetapi dia sangat baik akhlaknya, suka meminta maaf, sangat baik ibadahnya, menjaga akidahnya. Subhanallah. 3 lawan 1. Maka mudah-mudahlah memaafkan sang istri. Dan inilah yang terjadi kepada Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata, memuji istrinya. Dan saya berpesan, ini sedikit tentang istri ya. Saya berpesan, carilah pujian suamimu dan keridhaan suamimu. Niscaya surga bagimu. Ya. Ini saya pesan untuk istri, bukan pesan untuk suami. Kalau suami pesannya, janganlah berbuat zalim terhadap istrimu. Karena sebagian istri kadang-kadang kalau sudah dinasihati seperti ini, tapi Ustaz suami saya enggak. Pegang dulu pesan itu. Nanti masalah suamimu zalim, suamimu tidak amanah, suamimu macam-macam kekurangan, maka itu nanti urusan pendakwah yang menasihati suami. Sekarang istri pegang dulu nih. Apa yang dipegang? Carilah keridhaan suami. Sampai keluar dari kalbu yang melalui lisan suami, wahai istriku, aku ridha memiliki istri sepertimu. Niscaya pasti surga bagi sang istri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa nar." Wahai istri, perhatikanlah bagaimana keberadaanmu di mata suamimu.
Diridhaikah? Tidak diridhaikah? Ya, sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Nah, kalian lihat di sini Imam Ahmad rahimahullah. Beliau memuji istrinya. Aqamat ummu salihin ma'i 20 sana. Fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Ummu Salih tinggal bersamaku 20 tahun. Istrinya kunyahnya Ummu Salih. Maka aku tidak pernah berselisih dengannya walau dalam satu urusan pun. Ini yang pertama. Kewajiban bersama suami istri. Hak bersama suami istri. Kemudian yang kedua adalah hendaknya suami istri saling tenggang rasa. Sedih, sama-sama sedih. Senang, sama-sama senang. Capek, sama-sama capek. Berat, sama-sama berat. Lihat pertemanan sejati antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapati siapa yang share screen di sini? Beliau mendapati bahwa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menangis karena ditegur oleh Allah akibat urusan tawanan perang Badar. Ceritanya panjang. Yang jelas Umar bin Khattab mendapati Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan keduanya menangis. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahib." Beritahukan kepadaku dari sebab apa engkau menangis, engkau dan temanmu ini. Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa illa tabaikaitu libukaikuma. Jika aku mendapati sedih, maka aku akan menangis bersama kalian berdua. Dan jika tidak, aku akan berusaha menangis bersama kalian berdua. Subhanallah. Beginilah tenggang rasa semestinya yang terjadi antara suami istri. Ketika sang istri melihat suaminya pulang dalam keadaan letih, capek, kemudian mungkin ada urusan di luar sana, kehujanan, maka sang istri harus perhatian. Tenggang rasa dengan keadaan suami. Lihat Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Pantas memang beliau dikatakan oleh Jibril alaihissalam, "Basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira kepada Khadijah yang mendapatkan sebuah rumah yang terbuat dari bambu berlian. Hidup di dalamnya tidak susah, hidup di dalamnya tidak gaduh. Mengapa? Karena beliau tidak pernah membuat suaminya susah. Beliau tidak pernah mengangkat suara di atas suaminya. Itu rahasia mengapa mengapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah dari mendapatkan rumah dari bambu berlian. Hidup di dalamnya tidak pernah susah dan tidak pernah gaduh. Tidak pernah menyusahkan suami, tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami. Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mendapati wahyu, lalu beliau menggigil ketakutan. Maka Khadijah tidak serta-merta kemudian bingung, kemudian menambah kebingungan, sebagaimana yang terjadi pada sebagian istri. Ketika sang suami malas curhat kepada istrinya, karena ternyata sang istri tidak bisa menjadi teman curhat yang terbaik untuk suaminya, karena tidak tenggang rasa. Ya, tidak tenggang rasa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, dathiruni, wahai Khadijah, selimuti aku. Beliau selimuti tanpa kata-kata. Kemudian beliau ketika sudah agak tenang, Nabi Muhammad SAW berkata, inni khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku sendiri. Baru setelah itu Khadijah radhiyallahu anha menggunakan perannya sebagai istri penenang suami. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla la yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghinakanmu selamanya. Kenapa demikian? Karena innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang suka menyambung hubungan rahim. Wa tahmilul kalla, dan membawa beban. Wa taksibul ma'dum, memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Wa tuqril dhaif, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, menolong orang yang memperjuangkan kebenaran. Khadijah sedang melaksanakan tenggang rasanya kepada suaminya. Nah, semestinya pasangan seperti itu. Suami kepada istri, istri kepada suami. Baik. Yang ketiga, waktu saya tinggal 7 menit, setelah ini baru tanya jawab. Yaitu seorang pasangan suami istri hendaknya saling nasihat menasihati dalam ketakwaan, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran, saling tolong menolong di dalam amal saleh. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ayyul mali nattakhidhuhu khairan. Harta apakah yang paling baik yang kita ambil? Rasulullah SAW bersabda, zaujatan mu'minah tu'inuhu ala imani. Harta yang paling berharga adalah istri yang beriman, menolong suaminya untuk menegakkan keimanan. Al-Syeikh Al-Mubarakfuri rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi menjelaskan, ay ala dinihi bi an tudzakkirahu as-salata was-shawma wa ghairahuma min al-ibadat wa tamna'uhu min az-zina wa sa'iril muharramat. Yaitu istri yang menolong agama suaminya dengan cara sang istri mengingatkan suaminya sholat, sang istri mengingatkan suaminya puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang istri melarang suaminya berzina, sang istri melarang suaminya untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Nah, di sini ada perkara menarik. Taib, ada seorang istri mendapati suaminya sedang selingkuh. Marah, jelas itu. Sakit hati, pasti. Tetapi yang paling lebih istimewa adalah bagaimana istri menyadarkan suami bahwa perbuatan itu haram. Masalah nanti sang istri lanjut dengan suami ini atau tidak, itu nanti. Apalagi kalau seandainya dia ingin lanjut karena dia membawa anak-anak dari laki-laki ini yang sedang selingkuh ini. Maka jadilah tim kerja dengan suami tersebut. Nasihati dia baik-baik. Ini perbuatan berselingkuh haram. Mengakibatkan
sang istri tidak percaya, mengakibatkan anak-anak turun kepercayaannya kepada suami. Maka masalah nanti suami akhirnya, oke, kalau begitu saya bertaubat, saya akan menikahi perempuan tersebut. Itu masalah lain. Nanti istrinya menerima tidak menerima, itu masalah lain. Yang jelas istrinya di tim kerja dengan sang suami, agar sang suami melepaskan diri dari kesalahannya. Ini yang istimewa. Ya, ini yang istimewa. Contoh, lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa ayqadhat zawjaha fasallat fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu membangunkan istrinya, lalu sang istri sholat. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika sang istri enggan, dia percikkan air di wajah sang istri. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu membangunkan suaminya, lalu suaminya sholat. Tolong menolong dalam kebaikan. Jika suaminya enggan, maka dia memacikkan air di wajah sang suami. Hadis ini diamalkan oleh Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Kita tahu dari mana? Ada seorang murid beliau yang bernama Abu Uthman An-Nahdi, seorang tabi'i. Beliau bercerita, "Tadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah Abu Hurairah sekitar sepekan. Fakana huwa wa khadimu wa imra'atu ya'taqibuna al-laila athnathan. Maka ternyata beliau, Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Untuk apa? Bergantian sholat malam. Ini para ikhwan, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini salah satu kewajiban bersama suami istri. Dan banyak sekali kita dapati dalam cerita-cerita bagaimana para suami istri, dalam cerita-cerita para salafus saleh maksud saya, bagaimana suami istri tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti misalkan Abu Dahdah yang bersedekah dengan satu kebun kurmanya. Dan di dalam satu kebun kurmanya itu ada 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Dan yang menarik lagi, di dalam kebun itu tinggal istrinya dan anak-anaknya. Lalu Abu Dahdah sedekahkannya untuk Allah dan Rasulnya. Abu Dahdah berkata kepada istrinya, "Ya Ummad Dahdah, wahai istriku Ummad Dahdah." Kemudian sang istri menjawab, "Labbaik, iya wahai suamiku. Ukhruji, faqad aqradtuhu Rabbi Azza wa Jalla." Keluar dari kebun ini. Aku sudah menghutangkan kebun ini kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dijawab oleh sang istri? "Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah." Sungguh sangat mendatangkan keuntungan jual belimu, hutang piutangmu wahai Abu Dahdah. Lihat, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, akhirnya dikeluarkan tuh barang-barangnya Abu Dahdah, anak-anaknya dikeluarkan. Tidak ada rasa sedih sedikit pun, kesal dengan suaminya sedikit pun tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min ilqin ridahin fil jannah li Abi Dahdah." Berapa banyak batang-batang ranting buah pohon kurma yang di dalam surga yang dimiliki oleh Abu Dahdah radhiyallahu anha wa ardaha
radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga rahasia. Ini kewajiban bersama antara suami istri, menjaga rahasia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yang artinya yaitu wanita yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hafizat yang selalu menjaga hak-hak suaminya sebagaimana yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau suami sedang tidak ada di dalam rumah, entah keluar dari rumah atau bersafar atau sedang bekerja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa allati idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha." Sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau melihat kepadanya, engkau akan gembira. Jika engkau memerintahkannya, dia akan mentaatimu. Jika engkau gaib darinya, dia akan menjagamu di dalam hartamu dan di dalam dirinya. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terutama rahasia-rahasia di atas ranjang tidak boleh disebarkan walau dengan isyarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imratihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang bergaul dengan istrinya, istri melayani suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasia mereka. Nah, di zaman media sosial ini, wallahi, kita tidak boleh berbohong. Yang main media sosial pasti melihat bagaimana tersebarnya video-video yang mengajak kepada fahisyah, kepada perbuatan keji. Hubungan suami istri di atas ranjang diperlihatkan, walaupun kadang-kadang hanya sebatas main, hanya sebatas konten, hanya sebatas main-main. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW menggambarkan, coba perhatikan kata beliau, la taf'alu, jangan ceritakan hubungan ranjang di atas kalian, hubungan ranjang, ya, fa innama dzalika mathalus syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Sesungguhnya yang seperti itu perumpamaannya seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di sebuah jalan. Lalu ia menggaulinya dan orang-orang menontonnya. Persis yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang. Seperti zaman sekarang. Kemudian hak yang kelima. Mohon maaf, ini bisa saya minta waktu 5 menit lagi, ya, karena sudah lewat 5 menit. Bisa minta waktu 5 menit lagi kepada moderator atau pembawa acara. Ya. Kewajiban yang kelima, kewajiban bersama suami istri adalah sangat perhatian dalam urusan berhubungan tubuh, berjima. Ini berlaku kepada istri agar senantiasa melayani suaminya, dan juga berlaku kepada suami agar senantiasa juga menggauli istrinya. Tetapi di dalam hadis-hadis yang ditekankan adalah perempuan, karena memang yang mengajak biasanya laki-laki dan yang yang mengajak biasanya laki-laki, kemudian yang diajak biasanya perempuan.
Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa abat an taji'a fa bata ghadbana, la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, ranjang di sini artinya adalah kinayatun 'anil jima'. Dia adalah kiasan dari berjimak. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-waladu lil firash, anak bagi yang memiliki ranjang, yaitu bagi siapa suami yang menggauli istrinya di atas ranjangnya. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis memakai bahasa kiasan dan bukan kitab porno, sebagaimana dikatakan oleh sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab. Lalu fa'abat antaji. Ternyata sang istri enggan untuk mendatanginya. Fabata ghabbana. Lalu sang suami malam itu murka. Maka la'anat hal malaika hatta tusbih. Para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Di sini ada berbagai macam pertanyaan. Yang pertama, yaitu kalau seandainya sang istri menolak karena sebuah alasan sakit atau letih atau capek atau bagaimana, maka jawabannya dilihat keadaan sang istri. Jika memang benar-benar punya uzur syar'i sebagai manusia, maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Satu. Yang kedua, kata-kata lalu malam itu sang suami marah. Apakah ini berlaku hanya untuk ajakan di malam hari atau kalau juga diajakan di siang hari? Maka jawabannya adalah disebutkan malam karena kebanyakan terjadi perjimakan di malam hari. Tetapi jika siang pun menolak, maka masuk juga ke dalam hadis ini. Dua. Yang ketiga, dilaknat para malaikat sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, yaitu illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, kecuali yang di langit marah kepada perempuan tersebut sampai sang suami ridha. Kalau ini sampai pagi dapat laknat, kalau ini sampai sang suami ridha, tentunya ini alasan ancaman lebih berat lagi. Suami ridha mungkin setelah sebulan, berarti selama sebulan dia akan dilaknat dan didoakan diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, didoakan oleh para malaikat seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, lihat hadis berikut. Jangan sampai meremehkan hubungan badan antara suami istri. Dari Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zaujatahu li hajati." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk melampiaskan hajatnya, fal ta'tihi, maka hendaklah sang istri mendatanginya. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun sang suami sedang di atas sang istri dalam keadaan di atas tanur. Apa itu tanur? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanur itu adalah begini. Ini namanya tanur. Ini namanya tanur. Yaitu tempat memanggang roti. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, rotinya gosong dan membuang-buang harta. Coba perhatikan sekarang. Disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Kenapa dan apa makna dari di atas tanur? Fal tujib da'watah. Hendaklah sang istri memenuhi panggilan suaminya. Wa in kanat takhbizu 'ala tanur, meskipun sedang memanggang roti di atas tanur. Ma'annahu syughlun syaghil la yutafarragh minhu ila ghairi illa ba'da inqidha'i. Padahal itu adalah kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan kecuali setelah selesai. Nah, lihat. Kenapa demikian? Karena sang suami berarti ridha biitlafi mali nafsi. Dia ridha rotinya hangus. Ya, wa talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Dan roti hangus, hancur harta
lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Nah, ini rahasianya. Lihat lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu dari sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu nafsuha." Artinya, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, seorang istri tidak menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya. Lihat, hati-hati yang ahli sholat malam, ahli doa, ahli baca Quran, ahli zikir pagi sore, ahli ibadah. Tapi lihat bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Karena itu semua tidak manfaat sampai menunaikan hak suami. Jikalau sang suami meminta diri istri dan sang istri sedang di atas qatab. Apa itu qatab? Para ikhwan yang dirahmati Allah. Qatab adalah lil jamali kal ikafi li ghairihi. Qatab adalah tempat duduk di atas onta untuk perempuan. Apa maknanya? Al-hathu lahunna ala mutawa'ati azwajihinna. Perintah untuk para istri agar mentaati suaminya. Wa annahu la yas'unna limtina' fi hadhil hal. Fa kaifa fi ghairihi. Dan seorang istri tidak berhak untuk menolak keinginan suami dalam keadaan di atas onta, apalagi tidak di atas onta. Subhanallah. Ya, ini disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ada makna yang kedua, inna nisa'al Arab kunna idza aradna al-wiladah jalasna ala qatab wa yuqal innahu ashalu li khurujil walad fa arada tilkal halah. Bahwa para perempuan Arab jika ingin melahirkan mereka duduk di atas kursi qatab. Saya tidak tahu bentuknya bagaimana. Dan dikatakan bahwa ini lebih mudah untuk keluar anak. Maka yang diinginkan dari hadis tersebut adalah dalam keadaan istri demikian. Mohon maaf, sang istri menegakkan pahanya sambil ngangkang untuk mengeluarkan anaknya. Mungkin sang suami saat itu dia ingin menggaulinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sang istri saat itu menolak keinginan suaminya. Anaknya ingin keluar, sedangkan suami ingin masuk. Ini tidak boleh ditolak. Apalagi dalam keadaan sehat wal afiyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 5 kewajiban bersama suami istri dalam tema suamiku bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istriku bukan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wallahu a'lam. Naam. Boleh, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Baik. Fiikum barak. Saya langsung jawab, moderator. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun suami yang tidak memiliki background pendidikan agama, maka jangan berkecil hati, dia tetap bisa mendapatkan eh, dia tetap bisa mengerjakan kewajiban dia sebagai suami, yaitu mengajarkan ilmu agama dengan cara menjadi penyebab agar istrinya belajar ilmu agama. Seperti disediakan transportasi, disediakan sarana untuk bisa sang istri menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua juga sang suami jangan berkecil hati karena masih ada waktu untuk belajar ilmu agama. Saya sering mengatakan bagi seorang yang mungkin dia bukan penuntut ilmu, ya, dia mungkin bukan penuntut ilmu dalam artian tidak seperti santri, kemudian santri itu kan lanjutannya nanti menjadi mahasiswa dalam bidang agama, kemudian nanti menjadi ustadz, pendakwah, dan seterusnya. Maka di sana ada metodologi yang harus dipahami oleh para lelaki yang menjadi kepala keluarga, bahwa dia tetap wajib untuk menuntut ilmu agama dengan segala macam keterikatan dia dengan pekerjaannya, yaitu tidak mungkin dia tidak seperti apa ya, santri belajar. Saya beri contoh saja biar mudah ya, belajar akidah misalnya. Bab akidah dia tidak belajar secara matan, misalkan dari mulai al-usul as-salasa, kemudian al-qawaidul arba', kemudian baru kitab tauhid, baru kasyfus syubuhat, baru al-aqidah al-wasitiyah, baru al-aqidah at-tahawiyah, baru al-aqidah as-safariniyah, dan seterusnya. Ini bagi penuntut ilmu, iya, dia harus memperkaya diri dengan itu. Tapi bagi seorang lelaki, statusnya sebagai suami, pulang ke rumah, tidak ingin menjadi ustadz, tidak ingin menjadi penuntut ilmu, tidak ingin berdakwah, tetapi dia hanya ingin menjadi kepala keluarga yang benar-benar bisa mengarahkan dirinya dan keluarganya sehingga masuk ke dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka cukup bagi orang ini untuk belajar yang pertama rukun iman dengan dalil-dalilnya dan juga permasalahan-permasalahan yang sangat sistematis. Kemudian yang kedua rukun Islam, ya cukup baginya akan hal tersebut. Baru setelah itu dia perbaiki adab dan akhlak, kemudian dia belajar amaliyah-amaliyah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan dia kemudian belajar perkara-perkara yang dia tidak boleh bodoh di dalamnya. Seperti apa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, itu sudah mencukupi. Nah, jadi begitu cara agar suami tetap bisa menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan bacakan fatwa saja dari Imam Ibn Utsaimin ya, yang berkaitan dengan ini. Jadi intinya kan dari pertanyaannya adalah apa hukum mengatur kehamilan ya, dengan bahasa yang disampaikan oleh penanya tadi. Jawabannya adalah muhawalatul man'il hamal fil asli jaizah. Berusaha menahan kehamilan pada asal hukumnya adalah boleh. Lianna sahabat radhiyallahu anhum kanu ya'zilun fi ahdi Rasulullah. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka melakukan azl. Azl adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan bagi pasangan suami istri, lalu ketika ingin mengeluarkan air mani dikeluarkan di luar. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Walam yunhau dzalik. Dan mereka tidak dilarang akan hal itu. Walakin hiya khilaful aula. Akan tetapi ini lebih kepada sikap bertentangan dengan yang paling utama. Istilahnya khilaful aula, bertentangan dengan yang paling utama. Kenapa? Lianna taktsira al-auladi amrun masyru'un wa matlub. Karena memperbanyak anak adalah perintah yang disyariatkan dan yang dituntut dalam syariat Islam. Taib. Inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan tadi bahwa lebih utama tidak memakai alat kontrasepsi sama sekali. Tetapi boleh dia untuk memakainya jika memang dilihat sang istri sangat lemah, jika memang dilihat sang istri sangat berat kalau hamil setiap tahun. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Bismillah. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Maksud dari pertanyaan ini adalah kita ingin lembut untuk menasihati pasangan, tapi kan umur nggak tahu Ustaz. Akhirnya lama sekali suami ini sadar atas kesalahannya.
Maka jawabannya adalah bahwa seorang suami, seorang istri yang ingin menasihati suami atau sebaliknya, hendaknya tetap menasihati. Nah, cara agar nasihat tetap tersampaikan bukan berarti diam ataupun mendiamkan kesalahan. Tetapi caranya saat menyampaikan kesalahan tersebut dengan yang baik. Contoh misalkan, seorang istri ingin menasihati suaminya yang suka nonton film hal-hal yang diharamkan. Maka sang istri dengan kata yang baik, dia mengatakan bahwa ini diharamkan dalam agama Islam dan sangat berbahaya bagi mata kita, kalbu kita, kemudian pendidikan kita terhadap anak-anak. Tetapi saat menyampaikan itu hendaklah sang istri memuaskan sang suami, memujinya, mengurus perutnya dengan baik, mengurus kemaluannya dengan baik, baru setelah itu dinasihati dengan baik. Persis yang terjadi kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik dengan Abu Talha. Talha, anak dari Abu Talha, meninggal. Kemudian Ummu Sulaim yang mendapati Talha, anak kesayangannya jadi Abu Talha, meninggal. Beliau tenang. Ketika Abu Talha datang ke dalam rumah, disiapkan makanan karena Abu Talha waktu itu sedang berpuasa, makanannya yang enak. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan yang memang menginginkan agar digauli. Setelah diurus urusan perut, urusan kemaluan, baru setelah itu diajak berpikir, ya, diambil kalbunya. Apa menurut engkau, wahai suamiku? Bagaimana kalau seandainya seseorang meminjamkan kepada kita pinjaman, lalu suatu saat dia mengambil pinjaman tersebut dari kita? Apakah kita marah? Maka sang suami sesudah merasakan uh, apa pelayanan pada perut, pada kemaluan, maka sang suami mengatakan dengan mudahnya, tidak. Aku tidak akan marah karena itu adalah pinjaman. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata, Talha a'arakallah subhanahu wa ta'ala. Talha, Allah telah meminjamkan kepada engkau, kemudian Allah telah mengambil. Dengan lapang dadanya, Abu Talha mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka berdua besok paginya pergi kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? La'allallah barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi bagi kalian berdua di dalam malam kalian berdua tadi. Akhirnya mereka diberikan gantiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diinginkan saat memberikan nasihat. Bukan ditunda, tetapi berikan nasihat dengan cara yang memang disukai oleh suami, bukan ditunda. Wallahu a'lam. Nah, saya ngambil waktu 15 menit, mungkin tambahannya 15 menit. Tafadhal.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebagian yang ingin bercerai adalah perkara yang bukan berkaitan dengan perceraian. Kalau hukum perceraiannya, maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Tetapi sebagian yang ingin bercerai, mereka mempunyai permasalahan. Akhirnya kemudian bercerai. Nah, permasalahan itu yang diperlukan nasihat. Mungkin orang yang tidak mengetahui hukum perceraian bisa saja memberikan nasihat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, mohon pencerahan jika ada kasus kalau suami mengkondisikan istrinya membantu mencukupi ekonomi. Coba ulangi pertanyaannya, agak belibet. Pertanyaannya apa? Baik. Eh, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Dalam hal ini, sang istri wajib tegas kepada suaminya bahwa perbuatan yang sedang dia lakukan terhadap istrinya adalah tidak diperbolehkan. Dan sang istri wajib bercerdas menghadapi suami yang seperti ini. Tidak boleh membiarkan istrinya bekerja, kemudian suaminya santai saja tidak bekerja. Karena kewajiban menafkahi ada pada pundak suami. Nah, maka jangan dibiarkan yang seperti ini. Saya sering menasihati perempuan agar cerdas menghadapi suami yang seperti ini. Karena kewajiban suami menafkahi. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang rasain silahkan Mas Bagas Setiawan gitu. Senang. Songong. Songong ya. Ya. Bismillah. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bagas Setiawan sejati. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah dalam mendidik dan mengurus anak-anak kita. Yang pertama, berdoa. Jangan mengandalkan kekuatan diri manusia. Allah berfirman, Rasulullah SAW sering berdoa, Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan.
perbaikilah seluruh urusanku, dan janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Sebagian orang tua kadang-kadang yang dia lakukan adalah bersandar hanya kepada kekuatan manusiawinya. Lupa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Dan saat berdoa usahakan dengan lafaz-lafaz yang berasal dari wahyu, Al-Quran dan hadis, karena itu lebih berkah dibandingkan doa dengan buatan sendiri, apalagi dengan berbahasa Indonesia. Karena mungkin doa itu bagi kita mungkin lengkap, tetapi ternyata berdoa yang berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW lebih sempurna. Itu satu. Yang kedua adalah tidak ada kata terlambat di dalam memperbaiki. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sudah tenggelam, tetap Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah tidak boleh putus asa. Terus memberikan yang terbaik. Didikan-didikan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah jangan mengungkit-ungkit yang lalu. Tetapi apa yang ada di depan, lakukanlah. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau sudah masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore, tapi kerjakan. Jangan berpikir yang lalu-lalu, apalagi sampai terus-terusan menyalahkan. Karena sama dengan mertua, karena senantiasa dididik oleh mertua, akhirnya begini dan begitu. Tetapi tugas kita sekarang adalah mendidikkan yang baik. Nah, yang terakhir, dan ini yang ketiga, yang terakhir, itu membiasakan. Karena orang bisa karena terbiasa. Anak tersebut bisa menjadi anak yang dalam tanda kutip, ya mohon maaf bahasa saya, songong, susah untuk menerima nasihat, malah merendahkan orang yang memberi nasihat. Maka ini karena kebiasaan. Selalu dituruti perkataannya, tidak pernah dinyatakan dia berbuat salah, kemudian tidak pernah dinasihati, ya, selalu dibenarkan ucapannya. Akhirnya dia menganggap itu adalah hal yang biasa, padahal menurut kita itu adalah yang tercela. Maka biasakan kebalikan dari yang sudah terbiasa. Karena orang bisa karena biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, kemudian setelah itu jangan putus asa. Yang ketiga, terus berusaha mengajari yang baik. Wallahu a'lam. Ya, masih ada waktu 5 menit, silahkan. Yang kita ini raise hand sajalah, raise hand. Ya, kalau baca pertanyaan agak susah. Nah, Bang Heri, silahkan Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barak. Jazakallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Seorang istri tidak diperkenankan untuk melanjutkan ceritanya jika memang menghibah, dan itu sebuah kepemimpinan yang wajib dilakukan oleh sang suami. Karena ketika kita mendengar orang menghibah dan kita tidak memberhentikannya, maka berarti kita akan
mendapatkan dosa yang sama karena berarti setuju dengan riba tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan eh, ceritanya tadi? Maka jawabannya kita nasihatin sama-sama. Lanjutkan tapi tanpa menyebut orang. Nah, seperti itu. Saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya, gitu. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kalau yang bertanya ini adalah mantan suami, ya bersabar saja. Kalau yang menjawab ini adalah mantan suami, biar sabar saja, gitu. Nggak usah berat, gitu ya. Nggak usah berat. Karena ketika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Karena sudah jadi mantan memang. Nah, urusan dia menganggap bahwa ini kan sudah jadi mantan, berarti saya sama saja dengan menyebarkan aib orang lain yang bukan suami saya sekarang. Maka dosanya tidak sama dengan istri menyebarkan suaminya. Ya itu urusan dia, nggak jadi masalah. Gak usah dipikirkan. Ya, yang mantan suami ini gak usah berpikir seperti itu. Sudah biarkan saja. Dia menyebarkan aib suami, dia menyebarkan aib orang lain, aib mantan suaminya, ya sudah bersabar saja. Ya, bersabar saja. Mau diapakan orang berbuat zalim terhadap kita? Mau diapakan? Kalau bisa menasihati, nasihati. Tapi kalau seandainya tidak bisa menasihati, ya sudah, biarkan saja. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.